Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'du, hadirin wal hadirat jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari alhamdulillah kita senantiasa bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita melaksanakan salat duhur berjamaah. Ini adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Hendaknya kita terus berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang dalam istilah Jawa mungkin disebut dengan ruwah, satu bulan yang merupakan bulan yang diapit oleh dua bulan yang mulia. Diapit oleh bulan Rajab, yaitu salah satu bulan haram, kemudian diapit dengan bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu. Makanya bulan ini banyak dilalaikan dan terabaikan oleh kita semua. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini? Ketika Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau lebih sering berpuasa pada satu bulan penuh, puasa sunnah terutama. Kalau Ramadan kan puasa wajib, adalah kecuali di bulan Sya'ban. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia, yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun tarfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Padahal bulan ini adalah bulan diangkatnya amalan kepada Tuhan yang mengatur alam semesta. Artinya bulan ini amalan kita diangkat kepada Allah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa uhibbu an yarfa'a amali wa ana shaim. Dan aku ingin saat amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bulan Sya'ban. Bulan diangkatnya amal perbuatan kita oleh malaikat pencatat amal untuk dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka ketika amalnya diangkat dalam kondisi berpuasa. Kita tahu ikhwas sekalian, yang perlu kita ketahui adalah bahwa proses pelaporan amalan kita kepada Allah Azza wa Jalla ada 3 kali. Yang pertama adalah proses harian, kemudian yang kedua adalah proses pekanan, dan proses tahunan. Ini semua tentunya dengan dalil-dalil yang ada. Yang pertama adalah pelaporan amal kita terhadap Allah oleh malaikat pencatat amal dalam amal harian kita. Itu terjadi pada saat salat subuh
dan sore hari di saat salat asar. Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bahwa para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian dan mereka berkumpul pada saat salat subuh dan salat asar. Kemudian para malaikat mengawasi kalian semalam suntuk, ya, naik ke langit. Ya, kemudian Allah juga menanyakan kepada para malaikat, ya, padahal Allah mengetahui keadaan manusia, dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan salat. Hadis riwayat Ahmad dan juga riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini pelaporan yang pertama. Pelaporan yang kedua adalah tentunya pada saat, ya, Senin dan Kamis, yaitu pelaporan pekanan. Di mana dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa aku mendengar Nabi mengatakan, inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamis lailatal jum'ah fala yuqbal amalu qati'ir rahimin. Kata Nabi, amalan-amalan manusia dilaporkan kepada Allah setiap hari Kamis malam Jumat. Ya, orang-orang yang memutus tali silaturahim amalannya tidak akan diterima. Masya Allah. Berarti setiap Kamis kita, ya, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan mingguan kita. Dan Nabi mengatakan bahwa orang-orang yang memutus tali silaturahim tidak akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan tu'radul a'mal yaumal isnaini wal khamis fa uhibba an yu'radu amali wa ana sha'im. Bahwasanya amalan-amalan manusia dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis, dan aku suka apabila amalku dilaporkan kondisiku sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga, ikhwas sekalian, adalah perlaporan amalan kita, ya, secara tahunan, dan ini terjadi di bulan ini, di bulan yang mulia yaitu bulan Sya'ban. Karena Nabi mengatakan bahwasanya, ya, dzalika syahrun yaqfalu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Ya, itulah bulan yang dilalaikan manusia antara bulan Rajab dan Ramadan, wa huwa syahrun tarfa'u anhu al-a'mal ila rabbil alamin. Dan itu adalah bulan di mana amalan-amalan kita dilaporkan secara tahunan kepada Tuhan semesta alam, dan aku menyukai apabila sedang dilaporkan dalam kondisi sedang berpuasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan ini mari kita perbanyak amal soleh kita latihan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk bahwa kita benar-benar menyambut bulan Ramadan. Kita tahu kita tinggal 1 bulanan lagi menghadapi bulan Ramadan. Maka kita memohon kepada Allah agar kita disampaikan di bulan Ramadan. Ya, Allahumma balikna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kita ke bulan Ramadan. Karena tentunya umur hanya Allah yang mengetahui. Besoknya Ramadan ternyata Allah mengambil nyawa kita sekarang misalnya. Tapi kita berharap semoga bulan Ramadan tahun ini kita bisa menjumpainya dan kita bisa mendapatkan amal ibadah, amal soleh yang banyak kita lakukan dan mendapatkan lipatan ganda pahala. Dan salah satu cirinya adalah, ikhwas kalian, adalah kita banyak berlatih untuk beribadah sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya, kita banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kita banyak bersedekah di bulan Sya'ban. Kita banyak melakukan sholat malam sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Itulah tanda bahwa kita benar-benar bersungguh-sungguh menghadapi bulan Ramadan. Ya, tidak malas-malesan. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu agama Islam, ya, salah satu keindahannya banyak sekali variasi amalan yang diajarkan dalam Islam. Macam-macam amalan yang bisa kita lakukan di dalam Islam. Kenapa Islam memberikan banyak variasi amalan, ikhwas sekalian? Karena, ya, jawabannya adalah potensi satu manusia dengan yang lainnya berbeda-beda. Ya, di antara kita potensinya berbeda-beda. Mungkin ada yang memiliki harta yang banyak, dia mungkin mudah untuk bersedekah. Ya, orang-orang kaya. Ada yang mungkin memiliki tetangga, ya, potensi kuat fisiknya, ya, membantu agama ini dengan fisiknya.
ya dan lain sebagainya. Maka satu orang dengan yang lain potensinya berbeda-beda. Oleh karena itu kita ya tentunya memanfaatkan potensi kita. Namun sebelum memanfaatkan potensi amal ibadah kita harus mengetahui skala prioritas kita dalam beramal. Harus mengetahui bahwa tingkatan amal itu bertingkat-tingkat. Ibarat satu bangunan, ya, bahwa ada bagian pokok yang mutlak harus ada dalam sebuah bangunan, seperti pondasi dan tiang. Ya, bangunan itu tidak akan berdiri tanpa pondasi dan tiang. Ada pula yang harus ada, namun bila tidak terpenuhi, bangunan itu tetap berdiri. Seperti tembok dan atap misalnya, atau ada penyempurna, sekedar membuat bangunan itu indah, nyaman, seperti mungkin keramik atau ventilasi udara. Nah, di dalam Islam, ya, yang paling pondasi dulu adalah kita mengamalkan rukun iman dan rukun Islam. Kemudian kita mengamalkan amalan yang hukumnya fardu ain, ya mungkin seperti birrul walidain, seperti misalnya belajar ilmu agama. Kemudian setelah itu kita amalkan yang fardu kifayah, lalu kita lakukan amalan-amalan yang sunnah. Ya, bahwa variasi-variasi ini dilakukan, tapi tentunya tetap memperhatikan prioritas amalan kita. Kita tidak boleh meninggalkan yang wajib hanya demi untuk amalan sunnah misalnya. Makanya seorang muslim yang cerdas akan memprioritaskan akidahnya terlebih dahulu, rukun imannya terlebih dahulu, rukun Islamnya terlebih dahulu untuk dilakukan dengan benar. Lalu setelah itu dia akan melakukan amalan-amalan yang sunnah. Kemudian jangan sampai kita ini meremehkan amalan yang kecil, amalan yang mungkin remeh di pandangan kita. Karena bisa jadi amalan yang ringan itulah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Ya, Nabi SAW mengatakan, la tahkiradna syai'an minal ma'ruf, ya, wa antukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhika, inna dzalika minal ma'ruf. Kata Nabi, jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Walaupun engkau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Sesungguhnya amalan tersebut adalah bagian dari kebaikan, bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, mungkin kita tidak bisa bersedekah ya dengan uang kita, tidak bersedekah dengan ya harta kita, tapi kita bisa bersedekah dengan senyuman kita. Kita bisa mendoakan saudara kita secara sembunyi-sembunyi. Kita tahu Nabi mengatakan, ad-da'watul mar'il muslim li akhika bidahril ghaib mustajabatun. Mendoakan saudaranya sesama muslim diam-diam tanpa ya dikasih tahu kepadanya, maka ini pasti terkabul. Karena ada malaikat yang mengaminkannya. Ketika kita mendoakan, ya Allah semoga ya saudara saya, semoga teman saya ya sukses dunia akhirat, maka malaikat akan mengatakan amin walaka bimislin. Ya, malaikat mengaminkan dan mengatakan ya engkau juga semoga sukses dunia dan akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua potensi bisa jadi ladang pahala. Kita lihat ya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, kepada para sahabat Nabi, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Maka dijawab oleh Abu Bakar, saya. Siapakah di antara kalian yang hari ini mengiringi jenazah? Ya, dijawab oleh Abu Bakar, saya. Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Kembali dijawab oleh Abu Bakar, saya. Lalu Nabi bertanya kembali, siapa yang hari ini mengunjungi orang yang sakit? Kembali dijawab oleh Abu Bakar, saya. Lihat bagaimana Abu Bakar memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Lalu Nabi mengatakan, tidaklah berkumpul ciri-ciri orang yang melakukan tersebut dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga. Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Abu Bakar memanfaatkan potensi untuk berpuasa, ya untuk mengunjungi orang sakit, untuk ya memberi makan orang miskin dan mengiringi jenazah. Ya, meskipun kita tidak bisa mungkin semuanya itu, tapi ya apa yang bisa kita lakukan? Ada seorang wanita yang terkena penyakit ayan, lalu meminta kepada Nabi SAW kesembuhan. Kata Nabi SAW, kalau engkau mau, saya doakan sembuh. Tapi kalau engkau mau, engkau bersabar,
dan engkau akan masuk surga. Lihat bagaimana wanita ini menjawab, idan asbir, kalau gitu saya bersabar. Ya, kenapa? Karena mungkin potensi dirinya adalah untuk bersabar. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa dia adalah penghuni surga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat menjadi contoh hal ini. Ya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, contoh orang-orang yang dermawan dengan banyaknya harta, menyumbangkan banyaknya harta untuk Islam. Bilal bin Rabah, ya, orang miskin, tidak punya kemampuan apapun, tapi dia punya kemampuan suara sehingga dia melakukannya untuk azan, ya, menjadi muazzinnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, Bilal pun mencari amal ibadah yang lain. Kita lihat Bilal, Nabi mengatakan bahwa sendalnya Bilal sudah ada di surga. Sampai Nabi mencari Bilal, Bilal, amalan apakah yang membuat engkau sudah ada di surga sendalnya? Maka Bilal mengatakan bahwa tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu, kemudian aku sholat 2 rakaat. Ya, Bilal ya melakukan potensi dirinya dengan apa? Setiap kali dia batal wudunya, dia akan selalu berwudu. Lalu setelah itu dia akan melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Itu dilakukan terus-menerus. Maka kata Nabi, inilah yang menjadikan engkau masuk dalam surganya. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadi hamba-hamba yang memanfaatkan potensi diri kita. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Yang penting adalah bagaimana kita ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fokus kepada apa yang kita bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Ya, kita sanggup apa? Sanggup untuk melakukan sholat sunnah rawatib setiap sholat, lakukan itu. Kita sanggup untuk bersedekah sehari ya 1.000 misalnya, tapi continue, itu lebih baik. Kita mungkin bisa sedekah hanya setiap Jumat, lakukan itu. Intinya potensi diri kita, lakukan supaya kita barangkali ini menjadikan hal-hal yang menyelamatkan kita kelak di akhirat. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 48, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam ya kebaikan. Walikulli darajatin mimma amilu, dan masing-masing akan memperoleh derajat dengan apa yang telah diamalkannya. Oleh karena itu, semoga kita ini menjadi hamba-hamba yang memanfaatkan potensi kita untuk beramal, terutama menjelang bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, tinggal 1 bulanan lagi. Kita menjadi orang-orang yang berlatih beramal soleh, agar bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang menjadikan kita keluar darinya, menjadi hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.